Buku, How Democracies Die penulis, Stephen Levitsky Daniel Ziblatt, 2018. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak, ancaman terhadap demokrasi, khususnya di Amerika Serikat, serta apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman negara-negara lain. Materi ini diambil dari sebagian isi buku yang ditulis oleh dua akademisi yang telah lama meneliti kegagalan demokrasi di berbagai tempat dan waktu, mulai dari Eropa pada 1930-an yang kelam hingga Amerika Latin pada 1970-an yang represif. Mereka mengajukan pertanyaan besar, apakah demokrasi kita dalam bahaya? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah mereka duga akan muncul tentang Amerika Serikat, tetapi peristiwa-peristiwa baru-baru ini membuat mereka khawatir. Mengapa kita harus peduli? Mari kita mulai dengan konteksnya. Penulis buku ini awalnya fokus mempelajari runtuhnya demokrasi di negara lain, bagaimana otoritarianisme muncul di berbagai belahan dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengalihkan perhatian ke negara mereka sendiri, Amerika Serikat. Mereka merasa dread atau ketakutan karena tanda-tanda yang biasanya mereka lihat sebagai awal krisis demokrasi di tempat lain kini muncul di Amerika. Apa yang membuat mereka khawatir? Politisi Amerika kini memperlakukan rival mereka sebagai musuh, bukan sekadar lawan politik. Mereka mengintimidasi pers bebas, mengancam untuk menolak hasil pemilu, dan berusaha melemahkan institusi-institusi penyangga demokrasi seperti pengadilan, dinas intelijen, dan kantor etika. Bahkan, pada 2016, Amerika memilih presiden yang tidak punya pengalaman di kantor publik, menunjukkan sedikit komitmen pada hak-hak konstitusional, dan memiliki kecenderungan otoriter yang jelas. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa salah satu demokrasi tertua dan paling sukses di dunia sedang menuju kemunduran? Untuk menjawab ini, penulis membandingkan situasi Amerika dengan pengalaman negara lain seperti Chili dan Venezuela. Bagaimana demokrasi bisa mati? Dua contoh dari dunia. Pertama, Chili pada 1973. Bayangkan ini, pada 11 September 1973, jet tempur melayang di atas Santiago, ibu kota Chili, dan menjatuhkan bom ke istana Presiden, La Moneda. Presiden Salvador Allende, yang terpilih 3 tahun sebelumnya, terjebak di dalam saat istana terbakar. Chili saat itu dilanda keresahan sosial, krisis ekonomi, dan kelumpuhan politik. Allende bersumpah tidak akan meninggalkan jabatannya sampai tugasnya selesai, tetapi militer di bawah Jenderal Augusto Pinochet mengambil alih kekuasaan. Allende meninggal hari itu, dan demokrasi Chili pun mati. Ini adalah contoh klasik kematian demokrasi melalui coup d'etat atau kudeta militer, dramatis, terlihat jelas, dan melibatkan kekerasan. Kedua, Venezuela di bawah Hugo Chavez. Sekarang, lihat Venezuela, ceritanya berbeda. Hugo Chavez terpilih secara demokratis pada 1998 sebagai outsider yang menjanjikan demokrasi yang lebih autentik untuk rakyat miskin. Dia memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap elit politik yang korup. Pada 1999, dia mengadakan pemilu bebas untuk membentuk majelis konstituante, dan sekutunya memenangkan mayoritas besar. Mereka menulis ulang konstitusi, yang masih demokratis, dan Chavez memenangkan pemilu lagi pada 2000. Namun, langkah otoriternya mulai terlihat pada 2003. Dia menunda referendum penarikan jabatan, mengendalikan Mahkamah Agung, membungkam media, dan menghapus batas masa jabatan presiden. Ketika dia meninggal pada 2013, penerusnya, Nicolas Maduro, melanjutkan pola ini, hingga Venezuela diakui sebagai autokrasi pada 2017. Di sini, demokrasi mati secara bertahap, bukan melalui tank di jalanan, tetapi melalui tindakan pemimpin terpilih yang merusak institusi dari dalam. Penulis menyebut ini, Electoral Road to Breakdown, jalan elektoral menuju kehancuran. Pola modern, demokrasi mati dari dalam. Penulis menegaskan bahwa di era modern, kebanyakan demokrasi tidak mati karena kudeta militer seperti di Chili, tetapi karena pemimpin terpilih seperti Chavez. Sejak Perang Dingin berakhir, sebagian besar keruntuhan demokrasi di negara seperti Georgia, Hungaria, Turki, atau Ukraina dimulai dari kotak suara.
Pemimpin terpilih ini menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan pengadilan, membeli atau mengintimidasi media, mengubah aturan politik demi keuntungan pribadi. Proses ini berbahaya karena sifatnya deceptive, menipu. Tidak ada momen dramatis seperti istana yang terbakar atau konstitusi yang dibatalkan. Banyak tindakan mereka bahkan tampak legal, disetujui legislatif atau diterima pengadilan, dan sering dikemas sebagai upaya memperbaiki demokrasi, misalnya, membersihkan korupsi, atau meningkatkan efisiensi. Akibatnya, masyarakat bingung. Banyak yang tidak sadar demokrasi sedang terkikis. Di Venezuela, misalnya, survei 2011 menunjukkan 51% rakyat masih menilai negara mereka sangat demokratis, meski institusi sudah dirusak. Apakah Amerika rentan? Sekarang, mari kita ke Amerika Serikat. Penulis bertanya, apakah demokrasi Amerika bisa mengalami kemunduran seperti ini? Mereka mengakui bahwa fondasi Amerika kuat, konstitusi yang kokoh, kelas menengah yang besar, dan sektor swasta yang beragam seharusnya menjadi vaksin terhadap keruntuhan. Namun, mereka khawatir fondasi ini mulai goyah. Salah satu penyangga utama demokrasi Amerika adalah norma demokratis. 1. Mutual toleration, penerimaan bahwa rival politik adalah lawan sah, bukan musuh. 2. Forbearance, pengekangan diri dalam menggunakan kekuasaan institusional. Norma-norma ini menjaga sistem checks and balances selama abad ke-20. Tapi, sejak 1980-an dan 1990-an, norma ini mulai terkikis, dan prosesnya dipercepat pada 2000-an. Ketika Barack Obama jadi presiden, banyak politisi Partai Republik mempertanyakan legitimasi Demokrat dan meninggalkan forbearance demi strategi menang dengan segala cara. Donald Trump, terpilih pada 2016, mempercepat erosi ini, tapi dia bukan penyebab awalnya. Penyebab yang lebih dalam adalah ekstreme polarisation, polarisasi ekstrem, yang bukan lagi soal perbedaan kebijakan, tetapi konflik eksistensial tentang ras dan budaya. Penulis memperingatkan bahwa polarisasi seperti ini telah membunuh demokrasi di Eropa 1930-an dan Amerika Selatan 1960-an hingga 1970-an. Ada harapan, tapi kita harus bertindak. Jadi, apa kesimpulannya? Ada alasan untuk waspada. Amerika memilih seorang demagogue pada 2016, dan norma-norma demokratis mulai rapuh. Namun, penulis menegaskan bahwa kemunduran demokrasi bukan tak terelakkan atau irreversibel. Kita bisa belajar dari negara lain, dari kesalahan pemimpin demokratis yang membuka pintu bagi otoriter, dan dari keberhasilan warga yang melawan ancaman serupa. Untuk melindungi demokrasi, yang didefinisikan sebagai sistem dengan pemilu bebas dan adil serta kebebasan sipil dasar, kita perlu mengenali tanda bahaya, seperti pola yang digunakan calon otoriter, dan mempertahankan norma-norma demokratis. Sejarah tidak berulang persis, tapi, it rhymes, ada pola yang bisa kita pelajari sebelum terlambat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, bagaimana aliansi politik yang keliru bisa membuka jalan bagi otoritarianisme. Materi ini diambil dari sebagian isi buku yang menyoroti bagaimana politisi mapan seringkali, tanpa sengaja, membantu calon otoriter naik ke kekuasaan. Kita akan melihat contoh-contoh dari sejarah seperti Italia, Jerman, dan Venezuela, serta belajar dari negara-negara yang berhasil mencegah hal serupa. Di akhir, kita akan membahas peran penting partai politik sebagai penjaga gerbang demokrasi. Fabel Kuda dan Pemburu. Mari kita mulai dengan sebuah fabel kuno dari Aesop yang berjudul, The Horse, The Stag, and The Hunter. Dalam cerita ini, seekor kuda meminta bantuan pemburu untuk membalas dendam pada seekor rusa. Pemburu setuju, tapi dengan syarat, kuda harus mengizinkan kekang dipasang di mulutnya dan pelana di punggungnya. Kuda menyetujui, dan dengan bantuan pemburu, rusa berhasil dikalahkan. Namun, setelah itu, pemburu menolak melepas kekang dan pelana, dan kuda pun menjadi budak pemburu. Fabel ini adalah metafora untuk bahaya aliansi yang salah. Dalam politik, kita sering melihat politisi mapan bersekutu dengan calon otoriter demi keuntungan jangka pendek,
hanya untuk akhirnya kehilangan kendali dan menyaksikan demokrasi hancur. Contoh dari sejarah, Mussolini, Hitler, dan Chavez. Pertama, Benito Mussolini di Italia. Pada Oktober 1922, Mussolini diundang oleh Raja Victor Emmanuel III untuk menjadi Perdana Menteri Italia. Banyak yang mengenal mitos March on Rome sebagai aksi heroik, tapi kenyataannya lebih sederhana. Mussolini naik ke kekuasaan berkat aliansi dengan elit politik seperti Giovanni Giolitti, yang mengira mereka bisa mengendalikan Mussolini untuk menstabilkan situasi politik yang kacau. Namun, seperti kuda dalam fabel, Italia segera berada di bawah kekuasaan otoriter Mussolini. Kedua, Adolf Hitler di Jerman. Pada Januari 1933, Hitler menjadi kanselir Jerman atas keputusan Presiden Paul von Hindenburg, didorong oleh elit konservatif seperti Franz von Papen. Mereka berpikir Hitler bisa dimanfaatkan untuk melawan ancaman komunis dan dikendalikan. Von Papen bahkan yakin, dalam 2 bulan, Hitler akan terpojok dan menjerit. Tapi, perkiraan ini salah besar. Hitler segera mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghancurkan demokrasi Jerman. Ketiga, Hugo Chavez di Venezuela. Di Venezuela, ex-presiden Rafael Caldera, seorang politisi senior, membuka jalan bagi Chavez. Pada 1992, Chavez memimpin kudeta yang gagal, tapi Caldera malah bersimpati dalam pidatonya, memberi Chavez legitimasi. Pada 1994, Caldera membebaskan Chavez dari penjara, mengira dia bukan ancaman serius. Namun, pada 1998, Chavez terpilih sebagai presiden dan mulai merusak demokrasi Venezuela. Ketiga kasus ini menunjukkan pola yang sama. Elit politik mengira mereka bisa mengendalikan calon otoriter, tapi justru membuka pintu bagi kehancuran demokrasi. Mengapa elit politik membuat kesalahan ini? Lalu, mengapa elit politik yang berpengalaman membuat kesalahan ini? Ada beberapa alasan. 1. Ambisi pribadi, mereka ingin memanfaatkan popularitas calon otoriter untuk keuntungan politik mereka sendiri. 2. Ketakutan, mereka takut kehilangan kekuasaan atau menghadapi ancaman dari kelompok lain, seperti sosialis di Italia atau komunis di Jerman. 3. Salah perhitungan, mereka meremehkan ambisi dan kemampuan calon otoriter untuk merebut kekuasaan penuh. Di Jerman, elit konservatif takut pada komunis dan mengira Hitler bisa menjadi alat untuk melawan mereka. Di Venezuela, Caldera memanfaatkan Chavez untuk memperkuat posisinya, tapi akhirnya Chavez mengambil alih. Bagaimana mencegah otoriter naik ke kekuasaan? Tidak semua demokrasi jatuh ke dalam jebakan ini. Negara-negara seperti Belgia, Finlandia, dan Austria menunjukkan cara mencegahnya. Kuncinya adalah gatekeeping oleh partai politik. Berikut langkah-langkahnya. 1. Menolak mencalonkan ekstremis untuk jabatan tinggi, meskipun populer. 2. Mengusir ekstremis dari partai, seperti yang dilakukan Partai Konservatif Swedia pada 1930-an terhadap kelompok pemuda radikal mereka. 3. Menghindari aliansi dengan kandidat anti-demokrasi, meskipun ada kesamaan ideologi. 4. Mengisolasi ekstremis, bukan memberi legitimasi, like Caldera pada Chavez. 5. Membentuk front bersatu dengan rival ideologis untuk mengalahkan ekstremis. Contohnya, di Belgia pada 1936, Partai Katolik menolak bersekutu dengan partai ekstrem kanan Rex dan memilih bekerja sama dengan sosialis dan liberal untuk mengisolasi ekstremis. Di Finlandia, partai-partai mapan bersatu melawan gerakan Lapua yang radikal, bahkan presiden konservatif melarangnya. Di Austria pada 2016, Partai Rakyat Austria, OVP, mendukung kandidat Partai Hijau untuk mencegah kemenangan ekstremis sayap kanan. Tanda peringatan, mengenali calon otoriter. Bagaimana kita mengenali calon otoriter? Menurut Juan Linz, ada 4 tanda peringatan. 1. Menolak aturan demokrasi, misalnya, tidak menerima hasil pemilu yang sah. 2. Menolak legitimasi lawan, menyebut rival sebagai ancaman atau agen asing. 3. Mentoleransi kekerasan, berhubungan dengan kelompok bersenjata atau tidak mengutuk kekerasan politik. 4. Bersedia membatasi kebebasan sipil, mendukung undang-undang yang membungkam media atau kritik. Politisi populis yang menyerang elit mapan dan mengklaim mewakili
rakyat, sering menunjukkan tanda-tanda ini. Pentingnya gatekeeping. Demokrasi tidak selalu runtuh karena dukungan mayoritas untuk otoritarianisme, tapi seringkali karena elit politik gagal menjadi gatekeeper. Di negara-negara yang berhasil, seperti Belgia dan Finlandia, partai-partai mapan mengesampingkan perbedaan demi melindungi demokrasi. Contoh modernnya adalah Austria 2016, di mana VP mendukung rivalnya untuk mencegah ekstremis berkuasa. Di Amerika Serikat, Demokrat dan Republik juga punya sejarah gatekeeping yang kuat, setidaknya hingga 2016. Ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bergantung pada kewaspadaan politisi untuk mengutamakan negara di atas kepentingan pribadi atau partai. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting, bagaimana sistem politik Amerika Serikat, terutama partai politik, berfungsi sebagai gatekeeper untuk mencegah calon presiden yang berbahaya atau tidak layak. Materi ini diambil dari sebagian isi buku yang menyoroti peran gatekeeping dalam sejarah Amerika, bagaimana sistem ini berkembang, dan perubahan besar pada 1970-an yang memengaruhi kemampuan partai menyaring kandidat. Kita akan melihat contoh-contoh historis dan implikasinya terhadap demokrasi, fiksi dan realitas ancaman fasisme. Mari kita mulai dengan novel The Plot Against America karya Philip Roth. Dalam novel ini, Roth membayangkan Charles Lindbergh, pahlawan penerbangan Amerika yang menjadi simpatisan Nazi, terpilih sebagai presiden pada 1940. Dalam cerita, Lindbergh mengalahkan Franklin D. Roosevelt, menandatangani perjanjian damai dengan musuh Amerika, dan memicu gelombang antisemit serta kekerasan. Meskipun ini fiksi, novel ini mengajukan pertanyaan, mengapa hal seperti ini tidak terjadi di dunia nyata, meskipun Amerika menghadapi krisis ekonomi besar pada 1930-an. Jawabannya bukan karena tidak ada calon ekstrem. Sebaliknya, Amerika memiliki banyak tokoh demagog yang populer, seperti Father Charles Coughlin, Huey Long, Joseph McCarthy, dan George Wallace. Mereka mendapat dukungan besar, kadang hingga 40% publik, tapi tidak pernah menjadi presiden. Alasannya adalah sistem gatekeeping dalam partai politik Amerika yang efektif menyaring mereka. Tokoh-tokoh ekstrem dalam sejarah Amerika. Pertama, Father Charles Coughlin. Pada 1930-an, Coughlin adalah pendeta Katolik dengan program radio nasionalis dan anti-Semit yang didengar 40 juta orang per minggu. Ia menyerukan penghapusan partai politik dan mempertanyakan nilai pemilu. Meskipun populer, ia tidak pernah menjadi ancaman serius untuk kursi presiden karena partai politik tidak mendukungnya. Kedua, Huey Long. Dikenal sebagai King Fish, Gubernur Louisiana ini membangun basis dukungan besar dengan janji redistribusi kekayaan melalui gerakan Share Our Wealth. Pada 1934, gerakannya memiliki jutaan pendukung. Ia berencana mencalonkan diri melawan Roosevelt, tapi dibunuh pada 1935 sebelum sempat mencoba. Ketiga, Joseph McCarthy dan George Wallace. McCarthy, senator pada 1950-an, memimpin perburuan komunis dan mendapat dukungan hingga 40% publik. Wallace, gubernur Alabama yang rasis, nyaris memenangkan nominasi Demokrat pada 1972 sebelum terhenti oleh percobaan pembunuhan. Keduanya gagal mencapai gedung putih karena sistem gatekeeping partai. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa dukungan publik saja tidak cukup. Partai politik bertindak sebagai filter, mencegah calon ekstremis naik ke kekuasaan. Sistem gatekeeping, dari Electoral College hingga konvensi partai. Bagaimana gatekeeping bekerja? Pertama, Electoral College. Para pendiri Amerika, seperti Alexander Hamilton, menciptakan Electoral College untuk memastikan presiden dipilih oleh elit lokal yang bisa menyaring kandidat berbahaya. Namun, pada awal 1800-an, sistem ini berubah. Elektoral menjadi loyalis partai, dan partai mengambil alih fungsi gatekeeping. Kedua, konvensi partai. Dari 1830-an hingga 1960-an, calon presiden dipilih di konvensi partai nasional oleh delegasi yang dikendalikan pemimpin partai lokal. Mereka lebih memilih kandidat aman daripada ekstremis. Contohnya, pada 1920,
Warren G. Harding dipilih dalam Smokeville Om di Chicago meskipun kurang populer di kalangan pemilih, karena ia dianggap aman oleh pemimpin partai. Sistem ini juga menolak tokoh seperti Henry Ford. Pada 1920-an, Ford, yang sangat populer di kalangan publik, ditolak oleh pemimpin partai karena pandangannya yang ekstrem, meskipun ia memenangkan polling publik. Ini menunjukkan kekuatan gatekeeping dalam menyaring kandidat. Reformasi 1970-an membuka pintu untuk outsider. Sistem konvensi lama runtuh pada 1968. Konvensi Demokrat di Chicago kacau akibat protes anti-perang Vietnam dan nominasi Hubert Humphrey yang tidak ikut primari. Ini memicu reformasi besar. Mulai 1972, partai mengadopsi sistem primari yang mengikat, di mana delegasi harus mendukung pemenang primari. Proses ini membuka nominasi kepada pemilih biasa dan mengurangi kekuasaan pemimpin partai. Demokrat memperkenalkan superdelegates pada 1980-an untuk memberi pemimpin partai sedikit kendali, tapi Republik tidak. Sistem Republik menjadi lebih demokratis dan lebih rentan terhadap outsider. Awalnya, kandidat seperti Jesse Jackson dan Pat Buchanan gagal menang, tapi pada 2016, sistem ini diuji ketika seorang outsider berhasil menembusnya. Kesimpulan, pentingnya gatekeeping. Sejarah Amerika membuktikan bahwa gatekeeping partai politik efektif mencegah calon berbahaya. Sistem konvensi lama, meskipun tidak demokratis, berhasil menyaring ekstremis. Reformasi 1970-an membuat proses lebih terbuka, tapi juga membuka celah bagi outsider. Pada 2016, untuk pertama kalinya, seorang calon yang dianggap berbahaya oleh banyak pihak berhasil menang, menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan dan gatekeeping. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik dan penting, bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat gagal mencegah Donald Trump menjadi presiden pada tahun 2016. Kita akan melihat bagaimana sistem politik yang dulu efektif dalam menyaring kandidat berbahaya menjadi lemah. Tanda-tanda peringatan dari Trump, dan mengapa Partai Republik tidak bertindak tegas untuk menghentikannya. Mari kita mulai. Trump sebagai kandidat unik. Pada tanggal 15 Juni 2015, Donald Trump, seorang pengembang properti dan bintang televisi, mengumumkan pencalonannya sebagai presiden di Trump Tower. Saat itu, ia dianggap sebagai kandidat outsider yang tidak serius. Ia tidak punya pengalaman politik, bahkan ia pernah mendukung Hillary Clinton di masa lalu. Namun, sistem primari yang semakin terbuka memberinya kesempatan. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa antara 1996 hingga 2016, ada 18 kandidat outsider yang ikut dalam primaries kedua partai, dan 13 di antaranya adalah Republik. Trump adalah yang paling menonjol di antara mereka. Mengapa ia bisa naik? Itu yang akan kita bahas. Perubahan dalam sistem politik Amerika. Pertama, melemahnya gatekeeping. Dulu, partai politik punya kekuatan besar untuk menyaring kandidat. Namun, sejak reformasi tahun 1970-an, sistem primari menjadi lebih demokratis, dan juga lebih rentan. Dokumen menyebutkan dua penyebab utama. 1. Uang dari luar. Putusan Citizens United tahun 2010 memungkinkan kandidat mengumpulkan dana besar tanpa bergantung pada partai. Trump, dengan kekayaannya, bisa membiayai kampanye sendiri. 2. Media alternatif. Kemunculan kabel TV seperti Fox News, radio konservatif, dan media sosial memberi platform bagi kandidat ekstrem. Trump, sebagai selebriti, mendapat perhatian besar dari media gratis, terutama dari outlet sayap kanan seperti Breitbart. Dokumentasi menunjukkan bahwa Trump mendapat hingga $2 miliar dalam liputan media gratis selama musim primari. Ia tidak perlu dukungan tradisional dari partai untuk terkenal. Kedua, kegagalan invisible primari. Invisible primari adalah fase awal di mana kandidat harus mendapatkan dukungan dari elit partai, gubernur, senator, atau anggota Kongres. Trump gagal total di sini. Saat caucus Iowa dimulai pada 1 Februari 2016, ia tidak punya satu pun dukungan dari tokoh besar Republik. Jeb Bush memimpin dengan 31 endorsements,
diikuti Marco Rubio dengan 27, dan Ted Cruz dengan 18. Trump 0. Namun, ia tetap menang di New Hampshire dan South Carolina, membuktikan bahwa invisible primary sudah tidak relevan lagi. Tanda peringatan dari Trump. Dokumen menyebutkan 4 tanda peringatan yang menunjukkan Trump sebagai kandidat berbahaya, mirip litmus test untuk calon otoriter. 1. Lemahnya komitmen pada aturan demokrasi. Trump mempertanyakan legitimasi pemilu 2016. Ia bilang pemilu akan dicurangi, dan menolak berkomitmen menerima hasil jika kalah. 2. Menolak legitimasi lawan. Ia menyebut Hillary Clinton sebagai kriminal, dan mendorong pendukungnya meneriakkan, "Lock her up." Ia juga pernah jadi birther, mempertanyakan kewarganegaraan Obama. 3. Mendukung kekerasan. Trump mendorong pendukungnya untuk menyerang pengunjuk rasa. Ia pernah bilang, "Cannot they trap out of them, ill by the legal vs," dan bahkan memberikan komentar yang bisa diartikan sebagai ancaman terhadap Clinton. 4. Bersedia membatasi kebebasan sipil. Ia mengancam media dengan mengatakan akan membuka undang-undang pencemaran nama baik, agar bisa menuntut jurnalis yang kritis. Tidak ada kandidat presiden modern lain yang memenuhi keempat kriteria ini. Ini seharusnya menjadi alarm besar bagi Partai Republik. Kegagalan Partai Republik dalam bertindak. Meski ada tanda bahaya, Partai Republik tidak menghentikan Trump. Beberapa tokoh seperti Mitt Romney menyebutnya penipu, dan John S1MCH Pronunciation Chain memperingatkan bahayanya, tapi mereka tidak mendukung Clinton. Upaya seperti gerakan Never Trump atau kampanye di konvensi partai gagal karena Trump sudah punya 14 juta suara, legitimasi yang sulit dilawan. Di pemilu umum, hanya segelintir Republik yang mendukung Clinton, dan mereka adalah politisi pensiunan seperti mantan staf senator atau bankir, bukan pemimpin aktif seperti Paul Ryan atau Mitch S1MCH Pronunciation Connell. Dokumen mencatat bahwa dari 78 Republik yang mendukung Clinton, hanya satu yang masih menjabat, dan ia akan pensiun. Sebaliknya, mayoritas pemimpin Republik akhirnya mendukung Trump, menjadikan pemilu 2016 sebagai pertarungan dua partai biasa, bukan krisis demokrasi. Bandingkan dengan Austria atau Prancis. Di Austria 2016, konservatif mendukung kandidat Partai Hijau untuk menghentikan ekstremis sayap kanan. Di Prancis 2017, Francois Fillon mendukung Emmanuel Macron demi mencegah Marine Le Pen. Di Amerika, ini tidak terjadi. Pentingnya gatekeeping. Kegagalan Partai Republik menghentikan Trump menunjukkan bahwa gatekeeping dalam politik sangat penting. Sistem yang terlalu terbuka memungkinkan outsider berbahaya naik ke kekuasaan. Dokumen ini mengajarkan kita bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan, terbuka untuk partisipasi, tapi juga kuat melindungi diri dari ancaman seperti Trump. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mendesak, bagaimana pemimpin yang terpilih secara demokratis justru bisa merusak demokrasi itu sendiri dan bertransformasi menjadi pemimpin otoriter. Kita akan menggunakan contoh dari Peru, Venezuela, dan beberapa negara lain untuk melihat pola yang muncul dalam proses ini. Mari kita mulai. Kisah Alberto Fujimori di Peru. Pada tahun 1990, Alberto Fujimori, seorang rektor universitas keturunan Jepang yang hampir tidak dikenal, memenangkan pemilihan presiden di Peru secara mengejutkan. Awalnya, ia hanya ingin mencalonkan diri sebagai senator, tetapi karena tidak ada partai yang mendukungnya, ia mendirikan partai sendiri dan akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden. Saat itu, Peru sedang menghadapi krisis besar, ekonomi runtuh akibat hiperinflasi, dan kelompok gerilyawan Maois bernama Xiningpat mengancam ibu kota. 5. Setelah membunuh puluhan ribu orang sejak 1980. Rakyat Peru muak dengan partai-partai tradisional yang dianggap korup. Fujimori, dengan slogan, "Presiden seperti Anda," memanfaatkan kemarahan rakyat dan menang melawan Mario Vargas Llosa, seorang novelis terkenal yang didukung elit politik. Namun, setelah terpilih, Fujimori segera menghadapi masalah. Ia tidak punya pengalaman politik dan sedikit dukungan dari elit. Kongres dikuasai oposisi, dan media serta pengadilan tidak mempercayainya. Pada 5 April 1992, kurang dari 2 tahun setelah terpilih,
Fujimori membubarkan Kongres dan Konstitusi melalui Presidensial Coup. Ia menjadi contoh nyata seorang demagogue, pemimpin yang naik melalui demokrasi tetapi kemudian menghancurkannya. Bagaimana demokrasi diruntuhkan? Proses merusak demokrasi biasanya mengikuti pola tertentu. Mari kita uraikan langkah-langkahnya. 1. Serangan verbal. Semuanya sering dimulai dengan kata-kata. Pemimpin otoriter menyerang lawan politik, media, dan institusi lain dengan sebutan seperti musuh, pengkhianat, atau teroris. Fujimori, misalnya, menyebut Kongres sebagai penutur omong kosong yang tidak produktif, dan hakim sebagai serigala atau penutut. Hugo Chavez di Venezuela lebih keras lagi, memanggil lawannya babi busuk dan oligarki kotor. Ini bukan sekadar hinaan, ini strategi untuk menciptakan ketakutan dan membelah masyarakat. 2. Polarisasi dan reaksi berlebihan. Serangan verbal ini memicu reaksi dari oposisi dan media. Mereka merasa terancam dan seringkali bertindak ekstrem, seperti mencoba memakzulkan pemimpin atau mengadakan protes massal. Di Peru, setelah Fujimori mengeluarkan dekrit yang mengancam kebebasan sipil, Kongres membalas dengan mencoba mengosongkan kursi presiden karena ketidakmampuan moral. Reaksi ini justru memberi alasan kepada pemimpin untuk bertindak lebih jauh. Fujimori akhirnya membubarkan Kongres karena merasa terpojok. 3. Merusak institusi secara bertahap. Pemimpin otoriter jarang menghancurkan demokrasi dalam satu langkah besar. Mereka melakukannya secara perlahan, sering dengan langkah yang tampak legal. Fujimori, misalnya, mulai dengan dekrit eksekutif untuk melewati Kongres. Ia juga memanipulasi pengadilan dan media melalui suap. Proses ini sulit dideteksi karena tidak langsung terlihat seperti kudeta militer, tapi dampaknya sama, demokrasi melemah. Strategi mengendalikan institusi. Untuk mempertahankan kekuasaan, pemimpin otoriter menggunakan beberapa strategi kunci. 1. Mengendalikan wasit, referees. Institusi seperti pengadilan dan polisi seharusnya netral, tapi pemimpin otoriter mengganti pejabat independen dengan loyalis. Di Peru, Fujimori bekerja sama dengan penasihat intelijennya, Vladimiro Montesinos, untuk menyuap hakim agung dan anggota tribunal liter konstitusi. Di Venezuela, Chavez memperluas jumlah hakim di Mahkamah Agung dan mengisinya dengan pendukungnya. Ini membuat mereka kebal dari hukum sekaligus memberi senjata untuk menyerang lawan. 2. Menyingkirkan lawan. Lawan politik, media, dan pebisnis yang mendukung oposisi sering dibeli atau ditekan. Fujimori membayar stasiun televisi jutaan dolar untuk mengontrol berita dan menyuap legislator oposisi agar membelot. Di Rusia, Vladimir Putin memenjarakan oligarki seperti Mikhail Khodorkovsky yang mendanai oposisi. Tujuannya adalah melemahkan siapa saja yang bisa mengancam kekuasaan. 3. Mengubah aturan permainan. Pemimpin otoriter sering mengubah konstitusi atau sistem pemilu untuk keuntungan mereka. Fujimori mencoba mencalonkan diri untuk periode ketiga yang ilegal, dan ketika Tribunal Konstitusi menolak, ia memakzulkan 3 hakimnya. Di Amerika Serikat pasca perang saudara, negara-negara selatan membuat aturan seperti pajak pemilu dan tes literasi untuk mencabut hak pilih orang kulit hitam, memastikan dominasi Partai Demokrat. Langkah ini mengunci kekuasaan mereka untuk waktu lama. Memanfaatkan krisis untuk mengambil kekuasaan. Krisis, seperti perang, terorisme, atau bencana, adalah peluang emas bagi pemimpin otoriter. Fujimori menggunakan ancaman Jining Pat dan hiperinflasi untuk membenarkan pembubaran Kongres, dan rakyat mendukungnya, dengan tingkat approval melonjak ke 81%. Di Filipina, Ferdinand Marcos memalsukan ancaman komunis pada 1972 untuk menyatakan darurat militer, lalu mengubah konstitusi agar bisa berkuasa lebih lama. Krisis menciptakan efek rally, pro und Zivlak, di mana publik mendukung pemerintah tanpa banyak pertanyaan, memberi pemimpin ruang untuk bertindak bebas. Kadang-kadang, krisis bahkan diciptakan. Marcos, misalnya, diduga mengatur bom di Manila dan serangan palsu terhadap menteri pertahanannya untuk membenarkan langkahnya. Di Turki, Recep Tayyip Erdogan memanfaatkan percobaan kudeta 2016 untuk memecat ribuan pejabat, menutup media, dan memperluas kekuasaannya melalui amandemen konstitusi. Krisis, baik nyata maupun dibuat-buat, adalah alat ampuh untuk menghancurkan hambatan demokrasi.
Pentingnya kewaspadaan. Demokrasi tidak selalu mati karena kudeta bersenjata. Seringkali, ia dirusak perlahan oleh pemimpin yang terpilih secara sah, seperti Fujimori, Chavez, atau Marcos. Proses ini berbahaya karena bertahap dan terselubung legalitas, sehingga sulit dideteksi. Kita harus waspada terhadap tanda-tanda awal, serangan verbal terhadap institusi dan lawan, upaya mengendalikan, wasit, seperti pengadilan, dan eksploitasi krisis. Demokrasi bukan sesuatu yang otomatis bertahan, ia membutuhkan perlindungan aktif dari kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya norma-norma yang tidak tertulis dalam menjaga demokrasi, di samping konstitusi yang tertulis. Konstitusi Amerika Serikat sering dianggap sebagai dokumen yang luar biasa, bahkan menjadi pusat keyakinan bahwa Amerika adalah negara yang terpilih. Sistem checks and balances dalam konstitusi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan selama sebagian besar sejarah Amerika, sistem ini berhasil. Namun, pertanyaannya adalah, apakah konstitusi saja cukup untuk menjamin kelangsungan demokrasi? Jawabannya, berdasarkan dokumen yang kita pelajari, adalah tidak. Hari ini, kita akan melihat mengapa norma-norma tidak tertulis sama pentingnya, bahkan mungkin lebih krusial, daripada konstitusi itu sendiri, dengan contoh-contoh dari sejarah. Keterbatasan konstitusi. Mari kita mulai dengan memahami keterbatasan konstitusi. Konstitusi, meskipun dirancang dengan baik, tidak pernah lengkap. Selalu ada celah dan ambiguitas yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Sebagai contoh, di Jerman pada tahun 1933, konstitusi Weimar yang dianggap canggih dan didukung oleh tradisi Rechtsstaat, hukum yang kuat, ternyata tidak mampu mencegah Adolf Hitler merebut kekuasaan secara otoriter. Contoh lain bisa kita lihat di Amerika Latin. Banyak negara di kawasan ini mengadopsi sistem presidensial seperti Amerika Serikat, lengkap dengan checks and balances, legislatif dua kamar, dan Mahkamah Agung. Argentina pada tahun 1853, misalnya, memiliki konstitusi yang 2/3-nya diambil langsung dari konstitusi Amerika Serikat. Namun, ini tidak mencegah pemilu curang pada akhir abad ke-19, kudeta militer pada 1930 dan 1943, atau munculnya autokrasi populis di bawah Juan Perón. Begitu pula di Filipina, konstitusi tahun 1935 yang hampir meniru konstitusi Amerika Serikat tidak menghentikan Presiden Ferdinand Marcos membuangnya saat mendeklarasikan darurat militer pada 1972. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa konstitusi yang baik, dengan segala aturan tertulisnya, tidak cukup untuk menjaga demokrasi. Ada kelemahan inheren, celah yang bisa dieksploitasi, interpretasi yang beragam, dan kemungkinan untuk mematuhi huruf hukum tetapi melanggar semangatnya. Norma-norma tidak tertulis. Lalu, jika konstitusi tidak cukup, apa yang menjaga demokrasi tetap berjalan? Jawabannya adalah norma-norma tidak tertulis. Norma-norma ini adalah aturan yang tidak ada dalam konstitusi atau undang-undang, tetapi dikenal, dihormati, dan ditegakkan oleh masyarakat. Untuk memahami ini, bayangkan permainan bola basket pick-up di jalanan. Tidak ada aturan resmi seperti di NBA, juga tidak ada wasit, tetapi ada norma tidak tertulis seperti make it, take it, yang mencetak gol tetap memegang bola, atau no blood, no foul, hanya pelanggaran berat yang dianggap sah. Norma-norma ini menjaga permainan tetap berjalan tanpa kekacauan. Dalam politik, norma-norma tidak tertulis berfungsi sebagai guardrails demokrasi, pagar pengaman yang mencegah kompetisi politik berubah menjadi konflik tanpa batas. Dua norma utama yang sangat penting adalah mutual toleration dan institutional forbearance. Mutual toleration adalah gagasan bahwa kita menerima lawan politik sebagai rival yang sah, bukan musuh yang harus dimusnahkan, selama mereka bermain sesuai aturan konstitusi. Institutional forbearance adalah sikap menahan diri dari menggunakan hak institusional secara maksimal, meskipun secara teknis legal, demi menjaga semangat hukum dan stabilitas sistem. Norma-norma ini tidak bergantung pada karakter baik pemimpin, tetapi pada kesepakatan bersama dalam masyarakat. Ketika norma-norma ini kuat,
pelanggarannya akan memicu kritik atau sanksi sosial. Ketika norma-norma ini lemah, demokrasi menjadi rentan. Mutual toleration. Mari kita bahas mutual toleration lebih dalam. Norma ini berarti kita mengakui bahwa lawan politik kita memiliki hak yang sama untuk bersaing dan memerintah, selama mereka mematuhi aturan. Di Amerika Serikat, pada masa awal Republik, Partai Federalis dan Republik saling menganggap sebagai ancaman eksistensial. Federalis melihat Republik sebagai pengkhianat yang mendukung Prancis, sementara Republik menuduh Federalis ingin memulihkan monarki Inggris. Namun, seiring waktu, mereka belajar menerima satu sama lain sebagai rival yang sah, proses yang menjadi fondasi demokrasi Amerika. Namun, tidak semua demokrasi berhasil membangun norma ini. Di Spanyol pada tahun 1931, saat transisi demokrasi pertama, polarisasi ekstrem antara kelompok kiri, sosialis dan republikan, dan kanan, monarkis dan katolik, membuat mereka saling memandang sebagai musuh, bukan rival. Ketidakpercayaan ini memicu kekerasan politik dan akhirnya Perang Saudara pada 1936. Ketika mutual toleration lemah, politisi cenderung menggunakan segala cara, termasuk tindakan otoriter, untuk mengalahkan lawan. Institutional forbearance. Sekarang, kita beralih ke institutional forbearance. Norma ini tentang menahan diri dari memanfaatkan kekuasaan institusional secara berlebihan, meskipun secara hukum diperbolehkan. Contoh klasik dari Amerika Serikat adalah norma batasan 2 periode kepresidenan. Sebelum amandemen ke-22 disahkan pada 1951, tidak ada aturan tertulis yang melarang presiden menjabat lebih dari 2 periode. George Washington menetapkan presiden ini pada 1797, dan norma ini dihormati oleh presiden-presiden berikutnya, termasuk Thomas Jefferson dan Andrew Jackson, meskipun ada tekanan untuk melanggarnya. Sebaliknya, di Argentina, Presiden Juan Perón pada 1940-an dan Carlos Menem pada 1990-an menunjukkan kurangnya forbearance. Perón menggunakan mayoritas di Kongres untuk memakzulkan Hakim Mahkamah Agung, sementara Menem mengeluarkan ratusan dekret presiden, memanfaatkan ambiguitas konstitusi untuk memperluas kekuasaannya. Ini adalah contoh konstitusional hardball, bermain sesuai aturan tetapi mendorong batasnya demi keuntungan pribadi. Interaksi antara mutual toleration dan institutional forbearance. Kedua norma ini saling terkait. Ketika politisi saling menerima sebagai rival yang sah, mutual toleration, mereka cenderung lebih menahan diri, forbearance, sebaliknya, ketika mereka memandang lawan sebagai ancaman, mereka tergoda untuk melanggar norma dan menggunakan kekuasaan institusional secara maksimal. Di Amerika Serikat, saat norma-norma ini kuat, demokrasi stabil. Namun, di negara seperti Venezuela pada 2015, ketika Presiden Nicolas Maduro menghadapi oposisi di Kongres, ia memanfaatkan Mahkamah Agung yang setia kepadanya untuk membatalkan semua undang-undang oposisi, contoh nyata hilangnya forbearance. Contoh dari Chili. Mari kita lihat kasus Chili sebelum kudeta 1973. Chili pernah menjadi demokrasi tertua dan terkuat di Amerika Latin, didukung oleh norma kompromi yang kuat. Namun, pada 1960-an, polarisasi akibat Perang Dingin merusak norma-norma ini. Ketika Salvador Allende terpilih sebagai presiden pada 1970 dengan suara minoritas, kelompok kanan melihatnya sebagai ancaman komunis, sementara kelompok kiri radikal menolak kompromi dengan oposisi. Allende menggunakan kekuasaan presiden untuk memotong Kongres, sementara oposisi membalas dengan taktik hardball seperti sensor menteri. Pada 1973, kedua belah pihak kehilangan mutual toleration dan forbearance. Pemilu paruh waktu gagal menyelesaikan konflik, dan kompromi menjadi mustahil. Akhirnya, militer mengambil alih kekuasaan, mengakhiri demokrasi Chili selama 17 tahun. Ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi tanpa norma-norma yang kuat. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Konstitusi yang baik tidak cukup untuk menjaga demokrasi. Norma-norma tidak tertulis seperti mutual toleration dan institutional forbearance adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas. Namun, polarisasi ekstrem dapat merusak norma-norma ini, membuka jalan bagi otoritarianisme. Kita harus belajar dari sejarah, dari Spanyol, Argentina,
hingga Chili, bahwa demokrasi bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal bagaimana kita bermain dalam permainan ini. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya norma-norma politik yang tidak tertulis dalam menjaga sistem demokrasi Amerika Serikat. Kita sering mendengar bahwa Amerika memiliki konstitusi yang kuat dengan sistem checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, apakah konstitusi saja cukup? Dokumen yang kita pelajari menunjukkan bahwa norma-norma seperti mutual toleration, saling mengakui lawan politik sebagai rival sah, dan institutional forbearance, menahan diri dari memanfaatkan kekuasaan secara berlebihan, sangat penting untuk stabilitas demokrasi. Kita akan menelusuri sejarah Amerika untuk melihat bagaimana norma-norma ini berkembang, diuji, dan menjadi fondasi sistem politiknya. Awal mula norma politik Amerika. Amerika Serikat tidak lahir dengan norma demokratis yang kuat. Pada akhir abad 18 abad ke-18 dan awal abad ke-19, Partai Federalis dan Republik saling curiga, memandang satu sama lain sebagai pengkhianat, bukan rival sah. Mutual toleration belum ada saat itu. Akibatnya, politik dipenuhi konstitusional hardball, taktik memanfaatkan celah konstitusi untuk keuntungan politik. Contohnya, pada 1798, Federalis mengesahkan Sedition Act yang mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah, menargetkan surat kabar dan aktivis Republik. Pada pemilu 1800, Federalis dan Republik berusaha saling menghancurkan secara permanen. Setelah Jefferson menang, Kongres Federalis bahkan mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung dari 6 menjadi 5 untuk membatasi kekuasaannya. Namun, seiring waktu, politisi generasi baru seperti Martin Van Buren mulai membangun sikap saling menghormati. Mereka menyadari bahwa politik adalah tentang menang dan kalah, dan lawan bukan musuh. Ini adalah cikal bakal mutual toleration. Tantangan norma pada masa Perang Saudara. Norma-norma ini runtuh pada 1850-an karena isu perbudakan. Polarisasi antara utara dan selatan membuat partai-partai saling memandang sebagai ancaman eksistensial. Senator John J. Calhoun dari selatan, misalnya, menggambarkan abolisionisme sebagai bencana bagi cara hidup selatan. Mutual toleration hancur, dan kekerasan politik meningkat. Ada 125 insiden kekerasan di Kongres antara 1830 dan 1860. Akhirnya, Perang Saudara pecah, dan Presiden Lincoln terpaksa mengambil langkah otoriter seperti menangguhkan habeas corpus. Setelah perang, banyak yang bertanya, apa yang salah? Woodrow Wilson, saat itu profesor ilmu politik, menyatakan bahwa Amerika tidak hanya butuh konstitusi yang baik, tetapi juga norma-norma yang efektif. Rekonstruksi norma pasca Perang Saudara. Setelah Perang Saudara, membangun kembali norma demokratis tidak mudah. Polarisasi tetap tinggi, dan retorika seperti, "Waving the blood is here," digunakan untuk menyerang lawan. Kongres Republik mengurangi ukuran Mahkamah Agung dari 10 menjadi 7 untuk menghalangi Presiden Andrew Johnson menunjuk hakim baru. Namun, setelah kompromi 1877 yang mengakhiri rekonstruksi dan membiarkan segregasi rasial di selatan, polarisasi mereda. Sayangnya, ini terjadi dengan mengorbankan hak-hak warga Afrika Amerika. Paradoksnya, norma demokratis Amerika lahir dari pengorbanan demokratisasi penuh. Norma pada abad ke-20. Pada abad ke-20, mutual toleration dan institutional forbearance sudah mapan, mendukung sistem checks and balances. Presiden menunjukkan sikap menahan diri. George Washington, misalnya, hanya mengeluarkan 8 executive order dalam 8 tahun dan jarang menggunakan veto. Theodore Roosevelt, meski ambisius, juga membatasi diri agar tidak mengganggu Kongres. Presiden seperti Truman dan Eisenhower mematuhi putusan Mahkamah Agung meski tidak setuju, menunjukkan forbearance. Norma dalam Kongres. Di Kongres, forbearance juga penting. Senator memiliki alat seperti filibuster untuk memblokir legislasi, tapi jarang digunakan berlebihan. Studi pada 1950-an menunjukkan senator menghormati norma, courtesy, dan reciprocity, menghindari serangan pribadi dan menahan diri demi kerjasama. Dalam hak Advice and Consent, untuk penunjukan presiden, Senat jarang memblokir secara total.
Antara 1880 dan 1980, lebih dari 90% nominasi Mahkamah Agung disetujui. Tantangan norma pada abad ke-20. Norma-norma ini diuji beberapa kali. Pada 1937, Franklin D. Roosevelt mencoba court-packing untuk memperluas Mahkamah Agung, tetapi ditolak oleh Kongres, bahkan oleh partainya sendiri. Pada 1950-an, S1 Pronunciation Chartisme mengancam Mutual Toleration dengan tuduhan komunisme, tapi berakhir setelah McCarthy didiskreditkan. Pada 1970-an, skandal Watergate menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan Nixon, tetapi Kongres dan Mahkamah Agung, didukung bipartisan, memaksanya mundur. Jadi, norma-norma seperti Mutual Toleration dan Institutional Forbearance adalah kunci demokrasi Amerika. Konstitusi saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen untuk menahan diri dan saling menghormati. Namun, norma ini lahir dari konteks eksklusi rasial dan inklusi pasca 1960-an membawa tantangan baru yang akan kita bahas di kuliah berikutnya. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana norma-norma politik yang tidak tertulis di Amerika Serikat, seperti Mutual Toleration, yaitu saling mengakui lawan politik sebagai rival yang sah, dan Institutional Forbearance, yaitu menahan diri dari memanfaatkan kekuasaan secara berlebihan, telah runtuh sejak akhir abad ke-20. Runtuhnya norma ini membuka celah bagi perilaku antidemokratis, yang terlihat jelas pada masa pemerintahan Donald Trump. Namun, proses ini tidak dimulai dari Trump, melainkan jauh sebelumnya, pada era Newt Gingrich di akhir 1970-an. Kita akan menelusuri bagaimana polarisasi partisan yang ekstrem, terutama di Partai Republik, merusak pagar pengaman demokrasi Amerika. Awal mula runtuhnya norma. Kita mulai dari tahun 1978, ketika Newt Gingrich, seorang politisi Republik, memenangkan kursi di Kongres. Ia membawa visi politik yang radikal, politik sebagai perang. Berbeda dengan pemimpin Republik saat itu, Bob Mitchell, yang menjunjung kesopanan dan kerjasama bipartisan, Gingrich menolak pendekatan ini. Ia percaya bahwa untuk memenangkan mayoritas, Republik harus bermain keras. Gingrich memanfaatkan media baru, C-SPAN, untuk menyebarkan retorika ekstrem, menyebut Kongres korup dan sakit, bahkan membandingkan Demokrat dengan Mussolini. Melalui Gopak, ia melatih kandidat Republik dengan kata-kata negatif seperti pengkhianat dan anti keluarga untuk menyerang Demokrat. Ini adalah titik awal erosi Mutual Toleration dalam politik Amerika. Polarisasi pada masa Clinton. Pada masa kepresidenan Bill Clinton, taktik perang Gingrich semakin terlihat. Senator Republik Robert Dole memblokir inisiatif pekerjaan Clinton dengan filibuster, dan penggunaan filibuster melonjak tajam. Republik juga mendorong investigasi skandal Whitewater yang meragukan, yang berujung pada penunjukan Kenneth Starr sebagai jaksa independen. Puncaknya terjadi pada 1998, ketika Clinton dimakzulkan atas dasar lemah, kesaksian tentang perselingkuhan, tanpa dukungan bipartisan. Ini melanggar norma impeachment, yang seharusnya hanya untuk kejahatan berat. Politik menjadi senjata untuk saling menghancurkan, menunjukkan erosi forbearance. Eskalasi pada masa Bush. Setelah Gingrich, Tom DeLay melanjutkan taktik keras dengan proyek Kastri, memaksa firma lobi merekrut Republik dan memberikan imbalan legislatif berdasarkan dukungan. Pada 2003, Republik Texas melakukan redistricting di luar siklus normal untuk keuntungan partisan, sebuah pelanggaran norma yang jarang terjadi. Mereka bahkan mendorong legislator Demokrat melarikan diri ke negara bagian lain untuk mencegah quorum. Taktik ini berhasil, dan Republik memenangkan 6 kursi tambahan di Kongres pada 2004. Norma forbearance semakin terkikis di sini. Tantangan pada masa Obama. Pada masa Barack Obama, intoleransi partisan memburuk. Gerakan Tea Party, yang muncul tak lama setelah Obama menjabat, menyebarkan narasi bahwa Obama bukan orang Amerika sejati, dan mengancam demokrasi. Politisi seperti Tom Tancredo dan Newt Gingrich menyebut Obama anti-Amerika, sementara Donald Trump memimpin gerakan Birther, mempertanyakan kewarganegaraan Obama. Ini adalah serangan langsung terhadap Mutual Toleration. Didukung media sayap kanan seperti Fox News, Republik menjadi semakin radikal dan menolak kompromi.
Puncak polarisasi dan norm breaking. Pada 2011, Republik menggunakan batas utang federal sebagai sandera, mengancam default jika tuntutan pemotongan anggaran tidak dipenuhi, pelanggaran norma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 2015, 47 senator Republik menulis surat terbuka ke Iran untuk menggagalkan negosiasi nuklir Obama, langkah yang belum pernah ada dalam sejarah diplomasi Amerika. Puncaknya pada 2016, ketika Senat Republik menolak mempertimbangkan nominasi Merrick Garland ke Mahkamah Agung, melanggar norma 150 tahun. Beberapa senator bahkan berencana memblokir semua nominasi Hillary Clinton jika ia menang, mengancam mengurangi ukuran Mahkamah Agung. Akar polarisasi partisan. Polarisasi ini bukan hanya soal ideologi. Sejak 1960-an, partai-partai Amerika mengalami realigmen berdasarkan ras, agama, dan budaya. Demokrat menjadi partai minoritas etnis dan sekuler, sementara Republik didominasi oleh Kristen kulit putih. Ini menciptakan perpecahan mendalam, di mana partai mewakili komunitas dan nilai yang berbeda. Media partisan seperti Fox News dan kelompok donor sayap kanan mendorong Republik ke posisi ekstrem. Perasaan kehilangan Amerika di kalangan basis Republik yang merasa status mayoritas mereka terancam, juga memicu politik identitas yang agresif. Jadi, runtuhnya norma mutual toleration dan forbearance di Amerika dimulai jauh sebelum Trump, tetapi mencapai puncak pada masa Obama. Polarisasi partisan yang ekstrem, terutama di Partai Republik, merusak pagar pengaman demokrasi. Ketika Trump menjabat pada 2017, pagar ini sudah rapuh, dan situasi semakin memburuk. Kita harus waspada, karena tanpa norma ini, demokrasi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana perilaku Presiden Donald Trump pada tahun pertamanya di kantor menguji pagar pengaman demokrasi Amerika. Kita akan melihat bagaimana Trump mencoba menyerang institusi demokrasi, tetapi pagar pengaman, yang terdiri dari norma-norma seperti mutual toleration dan institutional forbearance, masih bertahan, meski rapuh. Kita juga akan membahas dampak jangka panjang dari pelanggaran norma ini terhadap demokrasi Amerika. Strategi otoriter Trump. Pada tahun pertamanya, Trump mengikuti pola yang mirip dengan pemimpin otoriter seperti Fujimori, Chavez, dan Erdogan. Ada 3 strategi utama yang digunakan. 1. Menguasai wasit, referees. Trump mencoba menguasai lembaga penegak hukum dan intelijen. Ia meminta kesetiaan pribadi dari Direktur FBI James Comey dan memecatnya saat Comey menolak. Ia juga mencoba mempengaruhi direktur intelijen lain untuk melindunginya dari investigasi Rusia. 2. Menyingkirkan pemain kunci. Trump menyerang media, menyebutnya musuh rakyat, dan mengancam untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik. Ia juga mengancam untuk mencabut lisensi media yang kritis. 3. Memiringkan lapangan permainan. Trump mendukung pembatasan hak suara yang dapat merugikan pemilih minoritas, yang cenderung mendukung Demokrat, melalui Komisi Integritas Pemilu. Meski demikian, upayanya untuk menguasai wasit gagal, sebagian besar karena penolakan dari Partai Republik di Senat. Serangan terhadap media dan kritikus. Trump sering menyerang media, menyebut mereka musuh rakyat, dan mengancam untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik. Ia juga mengancam perusahaan media dengan tindakan anti-monopoli. Meski tidak ada tindakan konkret, ancaman ini mirip dengan yang dilakukan oleh pemimpin otoriter di negara lain, seperti Rafael Correa di Ekuador, yang menuntut media dengan gugatan pencemaran nama baik. Trump juga mencoba menyingkirkan kota-kota yang menolak kebijakan imigrasinya dengan memotong dana federal, tetapi upaya ini diblokir oleh pengadilan. Upaya memiringkan lapangan permainan. Trump mendukung Komisi Integritas Pemilu yang dipimpin oleh Chris Kobach, yang dikenal sebagai pendukung pembatasan hak suara. Komisi ini bertujuan untuk mendorong undang-undang pemilih yang ketat, yang dapat merugikan pemilih minoritas. Ini mirip dengan taktik Jim Crow di masa lalu, meski tidak se-ekstrem. Meski komisi ini belum berhasil pada 2017, potensi dampaknya besar jika dibiarkan. Perbandingan dengan pemimpin otoriter lain. Jika dibandingkan dengan pemimpin otoriter lain, Trump belum menyebabkan kemunduran demokrasi yang signifikan pada tahun pertamanya. Misalnya,
Fujimori di Peru dan Erdogan di Turki tidak langsung menyerang institusi demokrasi pada tahun pertama mereka. Namun, ini tidak berarti bahaya telah berlalu. Kemunduran demokrasi sering kali bertahap, dan pagar pengaman Amerika masih rentan. Faktor yang mempengaruhi masa depan. Ada 3 faktor yang akan menentukan masa depan demokrasi Amerika di bawah Trump. 1. Perilaku Partai Republik. Jika pemimpin Republik terus mendukung atau membiarkan pelanggaran Trump, ini dapat memperkuat otoritarianisme. 2. Opini publik. Dukungan publik yang tinggi dapat memberi Trump keberanian untuk bertindak lebih jauh. 3. Krisis keamanan. Krisis seperti perang atau serangan teroris dapat memberi presiden kekuatan luar biasa, dan Trump cenderung memanfaatkannya secara penuh. Pada 2017, Partai Republik menunjukkan kombinasi kesetiaan dan upaya penahanan, tetapi belum ada yang berusaha menggulingkan Trump. Dampak jangka panjang pelanggaran norma. Meski Trump belum meruntuhkan institusi, pelanggaran normanya telah merusak demokrasi. Ia melanggar norma seperti nepotisme, konflik kepentingan, dan kebohongan terang-terangan. Misalnya, ia menunjuk anak dan menantunya ke posisi tinggi, dan berbohong tentang kemenangan suara populer. Ini merusak kepercayaan publik dan memperluas batas perilaku politik yang dapat diterima. Norma-norma ini, seperti pagar pengaman lunak, kini rapuh, dan ini dapat membuka jalan bagi presiden masa depan untuk bertindak lebih jauh. Jadi, pada tahun pertamanya, Trump menguji pagar pengaman demokrasi Amerika, tetapi belum meruntuhkannya. Namun, pelanggaran normanya telah merusak kepercayaan publik dan memperluas batas perilaku politik yang dapat diterima. Ini adalah peringatan bahwa demokrasi Amerika rentan, dan kita harus waspada terhadap kemungkinan kemunduran di masa depan. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tema besar, bagaimana menyelamatkan demokrasi Amerika dari ancaman yang ada. Dokumen yang kita pelajari menunjukkan bahwa demokrasi Amerika tidak kebal terhadap kemunduran. Polarisasi partisan yang ekstrem telah melemahkan norma-norma penting seperti mutual toleration, saling menghormati lawan politik, dan institutional forbearance, menahan diri dari menyalahgunakan kekuasaan institusi. Kita akan membahas 3 kemungkinan masa depan pasca Trump, pentingnya norma demokrasi, strategi oposisi, dan langkah-langkah untuk mengatasi polarisasi. 3 kemungkinan masa depan pasca Trump. Dokumen menyebutkan 3 skenario masa depan Amerika setelah era Trump. 1. Pemulihan demokrasi cepat. Trump gagal, mungkin kalah dalam pemilu atau di impeachment, dan Demokrat menang besar, lalu melakukan reformasi. Tapi ini sulit terjadi karena polarisasi sudah berlangsung lama sebelum Trump. 2. Kemenangan Republik dengan nasionalisme kulit putih. Republik mempertahankan kekuasaan dengan taktik antidemokratis, seperti membatasi hak suara melalui undang-undang pemilih ketat atau pembersihan daftar pemilih. Ini bisa memicu konflik dan represi. 3. Polarisasi berkelanjutan, politik tanpa batas, seperti yang terjadi di North Carolina, di mana partai saling serang dengan taktik ekstrem, dan institusi terus berada di ambang krisis. Skenario ketiga dianggap paling mungkin, dengan demokrasi kehilangan guardrails, atau pagar pengaman. Pentingnya norma demokrasi. Norma seperti mutual toleration dan institutional forbearance adalah fondasi demokrasi Amerika. Mutual toleration berarti menganggap lawan politik sebagai pesaing sah, bukan musuh. Institutional forbearance berarti tidak menyalahgunakan kekuasaan meskipun secara hukum memungkinkan. Tanpa norma ini, sistem checks and balances tidak akan berfungsi. Dokumen menekankan bahwa institusi formal saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen untuk bermain adil, seperti yang dibangun para pendiri Amerika setelah konstitusi disusun. Strategi oposisi yang keliru. Beberapa Demokrat mengusulkan untuk bertarung seperti Republik, dengan taktik keras, seperti memblokir segalanya atau mendorong impeachment dini. Namun, ini berisiko. Dokumen memberi contoh Venezuela, di mana oposisi ekstrem melawan Chavez, dengan kudeta dan mogok massal, malah memperkuat otoritarianisme. Sebaliknya, di Kolombia, oposisi melawan Uribe dengan cara moderat melalui Kongres dan pengadilan, berhasil menghentikannya tanpa merusak demokrasi. Jadi, oposisi harus kuat tapi tetap menjaga norma demokrasi. Membangun koalisi luas. Untuk melawan ancaman Trump,
Dibutuhkan koalisi besar yang melibatkan tidak hanya progresif, tapi juga pengusaha, pemimpin agama, dan republik moderat. Ini sulit karena perbedaan pandangan, tapi penting. Dokumen menyebut contoh boikot bisnis terhadap negara bagian yang melanggar hak, ketika bisnis bergabung, hasilnya kuat. Koalisi ini bisa mengisolasi pemerintah antidemokratis dan membuka komunikasi lintas partai untuk meredakan polarisasi. Mengatasi polarisasi. Polarisasi Amerika didorong oleh perubahan rasial dan ketimpangan ekonomi. Republik harus direformasi dengan menyingkirkan ekstremis dan memperluas basis pemilihnya, tidak lagi bergantung pada nasionalisme kulit putih. Demokrat harus fokus pada kebijakan universal, like comprehensive health insurance atau kenaikan upah minimum, yang menguntungkan semua, bukan hanya kelompok tertentu, untuk membangun koalisi multiras dan mengurangi ketimpangan. Pelajaran dari sejarah. Dokumen menyoroti Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Partai CDU membangun kembali konservatisme dengan menolak ekstremisme, menggabungkan Katolik dan Protestan, dan menciptakan basis luas. Republik Amerika bisa belajar dari ini, singkirkan ekstremis, tolak nasionalisme kulit putih, dan bangun partai yang inklusif. Reformasi ini sulit, tapi bisa mencegah krisis lebih dalam. Demokrasi Amerika rapuh, tapi bisa diselamatkan dengan memperkuat norma seperti mutual toleration dan institutional forbearance, membangun koalisi luas, mereformasi partai, dan mengatasi ketimpangan. Tantangannya besar, tapi ini juga kesempatan untuk membuat demokrasi Amerika benar-benar inklusif dan luar biasa.